Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Hari ini Bapak akan membagikan materi pelajaran matematika ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu anak-anak berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan. Nah, setelah berdoa, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Atau bisa disebut bangun 3 dimensi. Kalau bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar atau disebut bangun 2 dimensi. Kali ini di semester 2 ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan ya. Jadi di materi ini akan mempelajari luas permukaan, volume bangun, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kesemuanya ini adalah bangun ruang. Ini kalian bisa baca bacaan ini. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ini ada gambar. Seorang arsitek modern dalam desain perkantoran banyak menggunakan bangun matematika sebagai dasarnya. Bentuk tersebut dikombinasikan dengan bentuk bangun yang lain. Contoh pembangunan gedung Semindo Tower atau biasa dikenal Gamma Tower yang berada di Jakarta Selatan. Nah, ini dan seterusnya bisa dibaca. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi antara ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 5 bangun ruang ini kalian harus bisa membedakan atau membandingkan. Yang kedua, kalian setelah mempelajari bab ini harus bisa menjelaskan bangun ruang dan gabungan dari beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya. Yang ketiga, mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang keempat, mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang seperti luas, permukaan, dan volumenya. Ini ada tokoh namanya Thales. Thales adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos. Mitos itu kepercayaan. Melainkan pada rasio manusia. Rasio itu akal sehat. Berdasarkan akal sehat manusia. Thales itu yang lahir 624 sampai 546 sebelum Masehi, lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus, ia terkenal sebagai negarawan, penasehat, insinyur, usahawan, matematikawan, dan ahli perbintangan. Karena kejeniusannya tersebut, Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Nah, ini. Bangun ruang yang pertama itu adalah bangun prisma. Nah, diamati ini, tenda ini merupakan bangun prisma. Pernahkah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Tentunya pernah. Tenda apakah yang pernah kalian dirikan?
Ya, salah satunya tenda yang ada di gambar ini. Bentuk tenda pramuka bermacam-macam. Tenda pada gambar tersebut atau 3.2 adalah tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Ya. Jadi bangun prisma itu bangun yang bentuk alasnya itu bawahnya itu sama dengan atapnya. Atapnya itu bagian atas. Prisma itu banyak, ada prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 6. Pokoknya kalau bangun ruang yang alasnya dan atapnya bentuknya sama, maka disebut bangun prisma. Ayo menanya, berikut ini contoh pertanyaan tentang bangun ruang prisma. Apakah yang dimaksud bangun prisma? Nanti kalian tulis pertanyaannya di buku matematika dan dijawab pertanyaannya sesuai dengan penjelasan Pak Guru tadi. Ada berapa macamkah bangun prisma yang kalian ketahui? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Selanjutnya, ayo menalar. Nah, pada pengamatan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalian mengetahui bahwa tenda pada gambar 3.2 merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Ini seandainya tenda ini digambar, ini menjadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau diputar 90 derajat, ini menjadi tegak seperti ini. Nah, ini yang dinamakan prisma segitiga. Yang Pak Guru maksud ini yang alas ya, yang di bawah itu namanya alas, bentuknya segitiga. Yang di atas juga namanya atap. Jadi bentuk alas sama bentuk atap sama. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda-beda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Ya, bagian-bagian dari prisma ini. Nih, namanya titik sudut. Titik sudutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi prisma segitiga mempunyai titik sudut jumlahnya ada 6. Sisi atas 1, bentuknya segitiga. Terus sisi tegak. Nah, sisi tegak ada 3 ini, persegi panjang bentuknya. 1 ini, 2 yang di sini, 3 yang ini, yang di depan. Ya. Terus rusuk. Nah, yang dimaksud rusuk ini dari sini ke sini. Ini namanya rusuk. Ini dari sini ke sini juga rusuk. Ini juga rusuk. Ini sini juga rusuk. Ini juga rusuk. Ini juga rusuk. Ini dari ke sini. Jadi rusuk itu adalah garis yang menghubungkan antar titik sudut dengan titik sudut yang lain. Ini namanya rusuk. Ya. Kalau dihitung berapa jumlah rusuknya prisma segitiga ini, ya tinggal dihitung. Yang atasnya 1, 2, 3, yang bawahnya 1, 2, 3, tinggal tambah 3 kan 6. Tinggal dihitung yang di sini, yang sisi rusuk tegaknya 1, 2, 3. Jadi jumlah rusuk prisma segitiga ada tadi 6 tambah 3, 9 berarti. Kemudian sisi bawah atau alas. Ini sisi bawahnya atau alasnya berbentuk segitiga. Nah, dari sini ke sini, ini namanya tinggi prisma.
Ya. Selanjutnya, berikut ini merupakan jaring-jaring prisma. Nah, ini kalau bangun ini tadi dibuka, itu membentuk jaring-jaring. Ini sisi atas, sisi tegaknya ada 3, sisi alasnya ada 1. Ya. Selanjutnya, kamu telah mengerjakan pengamatan 2, di mana paving pada gambar 3.4 merupakan contoh bentuk prisma segi 6. Nah, ini prisma segi 6. Kalau tadi yang di atas ini prisma segitiga. Selanjutnya, ya, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini tentu saja tadi bentuk prisma segi 6. Kalian bisa hitung sisi atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang yang harus kalian jawab ini. Apa nama bangun tersebut? Berapakah jumlah titik sudutnya? Berapakah jumlah sisi tegaknya? Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Bentuknya apa? Berapakah jumlah rusuknya? Nanti dihitung. Seperti tadi Pak Guru contohkan, menghitung jumlah rusuk pada bangun prisma segitiga. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Sisi alasnya namanya apa? Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Tadi sudah Pak Guru jelaskan sisinya ya. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. A. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Benar enggak? Kalau benar, ini ditulis dulu, kemudian di sini kalau benar tulis benar, kalau salah tulis salah. Yang B, sisi alas dan atas prisma selalu berbeda, benar atau salah? Kalau benar tulis benar, kalau salah tulis salah. Prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak, benar apa salah? Prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut, benar atau salah? Yang E, prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki, betul apa salah? Nah, ini perlu dibaca. Tahukah kalian, sejumlah segi 6 dapat disusun bersama-sama dengan cara mempertemukan 3 segi 6 pada masing-masing salah satu sudutnya. Susunan ini digunakan lebah madu untuk membuat sarangnya. Karena susunan segi 6 merupakan bentuk yang paling efisien. Efisien itu tepat guna artinya ya. Dari segi ruang dan bahan bangunan. Selanjutnya, sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Kalian nanti praktek menggambar prisma segi 5 di buku matematika ya, beserta jaring-jaringnya. Tadi kan prisma yang dicontohkan sudah ada prisma segitiga, prisma segi 6. Lah, kalian menggambar prisma segi 5. Prisma segi 5 itu yang bagaimana? Ya, alasnya berbentuk segi 5, atapnya berbentuk segi 5. Nomor 5, Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa cm panjang kawat yang dibutuhkan Udin?
Nah, ini kalian harus menghitung jumlah rusuknya ada berapa dikalikan 10 cm. Nanti ketemu jawabannya. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini tabung kita akan bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi kegiatan kalian hari ini yang pertama itu melihat video ini ya, dilihat dulu dari awal sampai akhir, dilihat dulu. Kemudian setelah videonya dilihat, dicermati, kalian siapkan buku matematika dan pulpen. Materi yang ada di video ini yang dirasa penting silakan dicatat materinya. Ya. Kalau sudah dicatat baru mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Ya. Jadi yang pertama, anak-anak tadi kalian sebelum mengerjakan disimak dulu, dilihat dulu videonya. Simak video. Ya. Dari awal sampai akhir video ini ya. Disimak. Jangan langsung mengerjakan. Dipahami dulu videonya. Jadi melihat videonya jangan cuma sekali, biar paham bisa 2 kali atau 3 kali. Ya. Kemudian setelah menyimak video, kalian berarti yang kedua mencatat. Ya, mencatat. Apa yang dicatat? Yang dicatat materi ini yang dirasa penting. Ya. Yang ketiga, tugas hari ini, kegiatan hari ini yaitu mengerjakan soal. Mengerjakan soal. Mengerjakan. Nah, ini nulisnya agak susah kalau di sini ya. Mau mengerjakan soal ya. Itulah anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini walaupun di rumah. Jadi Bapak harap kalian walaupun di rumah tetap belajar. Jangan sampai ketinggalan materi pelajaran. Karena kalian sudah kelas 6, untuk mempersiapkan nanti ujian sekolah atau asesmen sekolah yang akan dilaksanakan di akhir kelas 6 ini agar nilainya baik. Ya, itu nanti bisa mohon bantuan kepada ayah, ibu, atau kakak, atau barangkali teman atau tetangga yang bisa membantu untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.